di bagaimana hak negara Indonesia, bagaimana negara bisa maju kalau kita tidak bisa melakukan keterbukaan informasi publik, itu juga akan disingkirkan sama mereka. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan gugatan yang saya sebutkan tadi untuk bisa mempidanakan seorang korporasi kalau itu dihapus? Tidak bisa lagi kita melakukan gugatan. Nah, saya ada sebenarnya catatan beberapa pasal di dalam itu. Saya akan persingkat saja sebenarnya di dalam pasal. Nah, di pasal pengelolaan perlindungan lingkungan hidup itu yang tadi sebutkan terkait daripada AMDAL, izin-izin persyaratan dan perolehan perizinan, bagian-bagian daripada perizinan itu juga akan dihapus ya di pasal 24 sampai 29. Itu dihapus. Nah, lalu terkait daripada limbah B3 juga itu tidak hanya dikenakan administratif. Ya, pasal 61 huruf A itu juga akan disingkirkan. Nah, keterkaitan daripada hak rakyat bagaimana mendapatkan informasi transparansi dan lengkap itu juga akan dihapus. Bagaimana kita bisa melakukan akses publik? Ya, bagaimana kita akan melakukan akses publik? Itu juga tidak ada kewenangan kita lagi untuk melakukan akses itu. Nah, jadi kita berpikir bahwa di mana ruang kita lagi untuk melakukan hak pembelaan terhadap warga negara Indonesia yang baik. Itu yang saya pikirkan. Nah, Wali kemarin di nasional juga pernah diundang ya di bulan kemarin kalau nggak salah diundang KSP kantor staf presiden dan jelas kita menolak untuk datang dan hadir untuk membahas Omnibus Law. Dan NGO-NGO yang lain termasuk Aman juga, KPA juga, ISCEL juga dan ada beberapa NGO nasional yang diundang dan mereka tolak untuk hadir dalam pembahasan Omnibus Law ini. Kenapa? Memang karena bukan begitu penting Omnibus Law ini bagi kita gitu loh. Tapi bagaimana undang-undang yang dijalankan dan bagaimana undang-undang yang sudah ada maka harus dibenahin. Itu saja menurut kita gitu loh. Karena itu sudah cukup bagus kalau kita lihat dulu undang-undang. Tapi bagaimana implementasi di lapangannya? Apakah undang-undang dan implementasi di lapangan sinkron di dalamnya? Nah, itu saja belum sinkron. Bagaimana untuk bisa menyatukan yang 82 undang-undang ya, 80-an lebih undang-undang dijadikan satu gitu loh. Satu aja undang-undang kadang-kadang sampai ratusan lembar kita agak enek baca dan nggak terhafal di kepala gitu. Ini sampai 82 undang-undang, Bang. Kita agak sedikit bagaimana ini? Apalagi ya mohon maaf juga teman-teman mahasiswa juga sebenarnya ayolah kita harus kritis dalam hal ini gitu loh. Ayo kita bersama-sama harus melakukan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan tindakan kita gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan terkait daripada bagaimana untuk mengkoreksi atau menguji izin lingkungan atau izin usaha melalui peradilan administratif atau petutun itu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa kita tidak bisa lagi melakukan gugatan. Itu juga akan dihapus. Pernah dulu di tahun 2017 ya, ada dua sektor pengusaha sebenarnya untuk bisa melakukan judicial review ya di pasal 98 dan 99 Undang-Undang PPLH itu mereka mau melakukan perubahan. Ternyata kalau kita baca di dalam itu isinya itu sebenarnya bagaimana untuk korporasi yang melakukan pelanggaran atau membakar hutan. Nah, itu yang mau dihapus mereka gitu. Nah, dalam RUU Omnibus Law ini juga itu yang dituangkan gitu, disingkirkan di dalam itu dan dihilangkan gitu di RUU ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Gitu. Nah, sepakat yang dibilang Bung Pahala bahwa RUU Omnibus Law ini memang terlalu cepat kalau kita bilang dan terburu-buru. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kita tahu bahwa dorong perda aja mungkin sampai satu periode belum tentu tuntas gitu. Ya. Bahas perda aja kita. Kemarin kita dorong perda pengakuan hak perlindungan masyarakat belum tentu tuntas. Dan bukan prolegnas juga dia ini. Dan bukan prolegnas juga kalau kita lihat gitu loh. Hanya 100 hari kerja. Ini harus Omnibus Law goal di dalam itu. Dan kita tahu kelompok-kelompok penyusun draft ini sebenarnya para sektor-sektor pengusaha. Bagaimana untuk bisa menarik investor dari luar dan tidak memikirkan bagaimana hak-hak rakyat. Ya terdindaslah kau. Itulah bahasanya. Jadi ya kalau kita tidak bangkit di dalam tanggal 23 ini, ya
nggak tahu lagi kita mau ngomong apa gitu. Itu dia. Dan kita berharap di tanggal 23 yang akan dibahas ya, 23 Maret saya mendapatkan informasi itu di tanggal 23 Maret akan dibahas RUU ini di parlemen. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya diam? Gitu. Itu juga harus kita pikirkan. Apakah kita akan diam dan bermain sendiri-sendiri di dalam sektor? Belum tentu juga ini bisa terkawal gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyatukan ya? Ini kan banyak sektor sebenarnya di dalam pasal-pasal RUU ini atau di dalam undang-undang ini. Banyak pasal. Bagaimana pasal agrarianya, ya pertanahan, bagaimana di sektor buruhnya, bagaimana terkait daripada mahasiswa yang pendidikannya yang sangat sampai saat ini. Ya kita tahu bahwa pendidikan memang mahal gitu. Ya, pendidikan mahal. Itu juga bakalan tertindas gitu. Mungkin nanti di sektor itu bisa diangkat juga sama Bung. Nah, itu yang kita harapkan. Di sektor agraria kita bilang masih banyak memang permasalahan di dalamnya. Sektor buruh, ya PP nomor 67 atau berapa tuh Bang? Yang 78 ya, di sektor 78 ya untuk outsourcing itu. Nah, bagaimana itu bisa mengimplementasikan apa yang keinginan buruh sebenarnya? Bukan undang-undang RUU Omnibus Law ini yang akan disegerakan, dipercepat gitu. Itu yang seharusnya bagaimana merampingkan sebenarnya undang-undang yang sudah ada, bagaimana dirampingkan, bukan menyatukan undang-undang yang ini gitu. Nah, kita bukan menolak terkait daripada pembangunan, bukan. Tapi bagaimana hak rakyat yang sebenarnya itu jangan sampai tertindas lagi. Itu yang seharusnya yang kita harapkan. Banyak pasal-pasal yang memang melanggar daripada undang-undang itu gitu loh. Nah, bagaimana obral-obral terkait daripada izin, ya kalau kalau RUU ini selesai atau goal, pasti nanti banyak obral izin yang akan keluar. Dan tapi sebenarnya gini, Bang, salah satunya itu kan alasan Omnibus Law itu targetnya adalah untuk satu keran nanti di pemerintah pusat, itu betul nggak? Baru apakah memang salah satu Omnibus Law itu izin itu supaya mempermudah katanya, dan itu untuk menghindari korupsi gimana? ya memang kita tahu bahwa di dalam RUU Omnibus Law ini ditarik semua ke nasional. Tidak ada lagi yang namanya undang-undang atau aturan yang di daerah untuk menentukan lokasi izin tersebut gitu loh. Akan ditarik semua sehingga sektor izin itu di nasional semua untuk gampangnya mereka mendapatkan akses itu gitu. Nah, Undang-Undang 23 yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan daerah itu tidak ada gunanya lagi untuk bagaimana menunjuk kawasan, bagaimana menunjuk lokasi tempat. Dan selama ini izin masih berlaku di provinsi, dia per sektor, ada di tingkat kabupaten, ada di tingkat provinsi dan ada di tingkat itu termasuk nasional. izin AMDAL dan lingkungan. Iya. Nah, kalau dia kontrak, kita bilang dalam segi pertambangan, kontrak karya. Nah, izin usaha pertambangan atau perkebunan itu di tingkat provinsi. Nah, kalau sudah sampai sektor 5.000-an hektar gitu, ya, itu udah di nasional. Untuk izin AMDAL-nya itu berapa lama biasanya? Nah, itu tergantung. Bung, tergantung bagaimana para pengusaha ini lancar dalam hal memberi sorongan. Kadang pernah kita temukan lagi, ya. Ini saya coba kasih kabar, kasih tahu lah ya, teman-teman bahwa ada pernah kita mendapatkan bahwa undang-undang itu copy paste dari perusahaan yang lain dan di provinsi lain untuk bisa, memang sektornya sama itu, ya sektor sama, cuman diganti provinsinya saja. Itu. Banyak undang-undang itu yang menjadi copy paste. Misalnya undang-undang. Saya nggak, AMDAL, pengurusan izin AMDAL, iya. AMDAL itu kan sebenarnya memang diharuskan dan diwajibkan bagaimana suatu perusahaan itu memiliki dokumen izin lingkungan. Jika tidak ada AMDAL, ya gawat, sanksi pidananya ada. Itu di RUU akan dihapus. Tidak ada lagi sanksi sebelum pidana. RUU ini ada? Masih ada sanksi pidananya di undang-undang lingkungan hidup itu, bahkan denda lagi 500 triliun kalau nggak salah saya apabila ada melakukan pencemaran dan lain-lain. Ya, dan dikurung pidana berapa tahun, itu 5 tahunan kalau nggak salah saya. Itu masih masuk di dalam undang-undang lingkungan hidup. Nah, di RUU ini hanya sanksi administratif. Sanksi administratif itu ibarat kawan berkawan, kau kutegur karena kau melakukan pelanggaran di surat. Udah selesai gitu. Tapi tidak ada sanksi pidana ya, bagaimana sanksi pidana itu yang seharusnya dijalankan. Itu yang akan dicabut. Tapi menarik Bang, kalau soal itu kan ada kita nggak bisa menggugat lagi katanya kalau Omnibus Law ini. Dengan ada dulu kan sempat bahwa presiden kalah di Mahkamah Agung terkait kebakaran hutan itu kan ada Bang yang surat keputusan Mahkamah Agung. Itu sekarang udah di mana?
Nah itu kita masih bingung juga sebenarnya. Sama halnya seperti negara menang dalam gugatan korporasi. Nah, saya pernah di Jakarta itu dialog sama teman-teman di Jakarta. Nah, para perusahaan itu kalah, mereka mau bayar denda itu kemana? Mereka juga masih bingung, denda itu dibayar kemana? Gitu. Apakah masuk ke negara? Masuk ke negara terus sektornya untuk ngapain uang itu? Nah, apakah memang untuk mengalihfungsikan kembali hutan yang sudah habis atau hutan yang sudah mundur? Enggak juga, kita lihat. Nah, yang seharusnya izin reklamasi itu jambret itu memang untuk bisa bagaimana mengalihfungsikan kembali kawasan hutan yang awalnya semula. Itu yang seharusnya jaminan reklamasi itu. Tapi fakta di lapangan bahwa tidak ada itu yang terjadi gitu. Lubang-lubang tambang ya biarin aja situ, paling jadi kolam. Sementara mereka sudah memberikan jaminan, para pengusaha itu memberikan jaminan, ya amunisi atau dana kita bilang untuk mereklamasikan lahan yang sudah mereka gali dan dikembalikan fungsinya awal. Itu artinya bahwa sebelum ada Omnibus Law ini aja pengawasan udah lemah. Iya. Apalagi sudah ada Omnibus Law ini, ya mereka makin merajalela menurutku. Itu. Kekhawatiran daripada sektor buruh tadi yang dibilang Bung Pahala, itu sangat rawan juga. Undang-undang lingkungan juga banyak pasal-pasal yang dihapus dari undang-undang. Terus ngapain ada Menteri Lingkungan Hidup? Ya mungkin bisa dibubarkan juga. Ya. Bisa jadi seperti itu. Apakah hanya menteri itu dalam hal pengawasan juga kita belum tahu ininya. Ya hari seperti ini Menteri Lingkungan Hidup fungsinya apa selama ada korporasi apa segala macam? Melakukan pengawasan di lapangan seperti apa? Hanya tingkat pengawasan. Iya, Penindakan? Ada di sektor penindakannya. Kementerian itu kan ada gakumnya sebenarnya. Gakum itu kan bagaimana penindakannya. Dari orang itu juga. Dari ya? orang kementerian. Dari pemerintah aja. Ya. Nah, jadi saya harap di tanggal 23 ini teman-teman agraria, teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman aktivis buruh bisa bergabung duduk ya, melakukan penolakan. Itu yang kita harapkan di tanggal 23 ini. Tapi kalau kita hanya diam melawan ya,